Kita mulai ya. Bisa kita mulai? Yang belum datang biar menyusul. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmi di bulan Ramadan ini, dan kita berada di hari yang ke-22. Nanti malam ganjil, malam 23 ya. 10 hari terakhir ini merupakan puncak ya, puncak daripada ibadah Ramadan, sehingga karena puncak Allah telah melakukan seleksi alam ya. Allah melakukan seleksi siapa-siapa yang istiqomah ya di dalam menekuni Ramadan ini, dan siapa-siapa yang mungkin sudah tereliminasi ya karena kekurangan istiqomahnya di dalam meniti madrasah Ramadan kita ini. Tentu yang istiqomah akan mendapatkan ijazah Ramadan dengan indeks prestasi yang baik ya. Indeks prestasi mungkin unggul atau mumtaz kalau dalam bahasa Arab, atau cum laude atau syaraful mumtaz ya, summa cum laude dan sebagainya ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi al-ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, jadi ada kata selalunya di situ, karena kemudian diikuti dengan fi'il mudhari', itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan atau perbuatan itu dilakukan selalu, tidak pernah ditinggalkan ya. Jadi beliau sejak disyariatkan puasa, disyariatkannya iktikaf ya, maka beliau selalu melaksanakan iktikaf, terutama yaitu di 10 hari terakhir fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu, sehingga beliau wafat ya. Nah, di dalam hadis yang lain disebutkan setelah beliau wafat maka istri-istri beliau, para ummahatul mukminin, ada ibu Aisyah, ada ibu Hafsah, ada ibu Maimunah dan sebagainya yang selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat maka beliau itu ummul mukminin, ummahatul mukminin itu meneruskan iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya kajian tentang iktikaf ini sudah kita lakukan pada sesi tambahan ya. Sesi tambahan hari Sabtu yang kemarin ya. Karena kalau itu memang tambahan waktu, terutama kepada
bapak-bapak dan ibu yang akan mengikuti program iktikaf Ramadan di masjid kampus kita, yaitu Masjid Hajjah Sudalmiyah Rais ya. Sehingga kemudian kita adakan kajian khusus, tapi kita buka untuk umum juga yang memperhatikan materi itu. Karena kemarin juga yang hadir terbatas, artinya jumlahnya tidak sebanyak seperti kalau hari Selasa pagi, maka pada Selasa pagi ini kita lakukan pendalaman ya, pendalaman tentang tuntunan i'tikaf ya. Mumpung masih ada 8 malam lagi ya, 8 hari lagi untuk melakukan i'tikaf itu, mulai hari ke-2, 3 malam dan hari 2, 3 sampai nanti malam dan hari ke-30 ya. Kemudian juga kita kaitkan dengan masalah Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Ya, karena dalam hadis Nabi, taharrau Lailatul Qadri ya, jadi carilah, burulah Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu akan diturunkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah kepada kita di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir ya. Jadi beriktikaf itu sekaligus bisa sebagai sarana untuk memburu Lailatul Qadar. Artinya kalau kita bisa mendapatinya dan kita beristiqomah dalam ibadah di hari atau malam Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu datang setiap tahun di bulan Ramadan di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil, dan Nabi tidak menentukan itu tanggal berapa. Nah, memang ada sebuah sinyalmen ya, diperkirakan tanggal 27, tapi Nabi tidak menegaskan ya. Jadi tanggalnya adalah tanggal ganjil mulai malam 21 sampai malam 29 tentunya gitu ya. Maka kalau kita bisa mengiringi Lailatul Qadar itu dengan amaliyah kita, amalan ibadah kita, nah amalan ibadah kita akan menjadi nilainya berlipat ganda, nilainya bahkan disebutkan khairun, lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung, sebagian orang menghitung sekitar 84 tahun ya. Nah, jadi sekitar 84 tahun. Jadi kalau kita mendapati Lailatul Qadar, seolah-olah kita bisa melampaui usia hidup kita 84 tahun plus umur yang sudah kita jalani atau yang akan kita jalani sesuai dengan takdir Allah ya. Ketentuan Allah, kita diberi umur berapa ya. Katakanlah kalau kita mendapati umur yang diberikan oleh Allah katakanlah 60 atau 70 atau 80, nanti ditambah 84 ya. Berarti kan ya, kalau 80 tambah 84 udah umurnya menjadi 164 tahun dengan amalan-amalan yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, karena ini pendalaman ya. Jadi iktikaf itu dari segi pengertiannya atau ta'rif pengertian iktikaf itu, yaitu iktikaf itu artinya adalah berdiam diri pada suatu tempat ya. Jadi berdiam diri pada suatu tempat itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah syar'i tentunya
yaitu sebuah aktivitas ibadah dengan cara berdiam diri di sebuah masjid dalam waktu tertentu dengan melakukan atau mengamalkan amalan-amalan ibadah tertentu yang diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang iktikaf ini ibadah yang lebih hening, kira-kira gitu ya. Ibadah yang lebih hening, lebih tenang, kita berdiam diri, tapi bisa diisi aktivitas-aktivitas yang mendukung ibadah itu. Seperti kita berzikir, kita membaca Al-Quran, atau kita melakukan kajian, ya. Kajian bersama sesama mu'takifun, ya. Sesama orang-orang yang beriktikaf atau dengan orang yang lain, yang tetapi kajiannya harus tetap berada di masjid tersebut. Sehingga orang yang beriktikaf, apakah boleh melakukan aktivitas secara online, ya? Misalnya mengisi kajian online atau melaksanakan tugas mengajar, mungkin karena nggak libur dia iktikaf tapi tetap menjalankan tugas mengajar secara online dari masjid. Nah, yang seperti itu termasuk kategori dibolehkan, ya. Apalagi kalau yang diajarkan adalah ilmu-ilmu Allah tentunya, ya. Baik itu ilmu-ilmu yang khusus dalam bidang keagamaan, al-ulum asy-syar'iyyah, maupun ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Ilmu-ilmu yang lainnya kan semuanya itu ilmu Allah, ya. Sehingga sama dengan kita mengkaji ilmu Allah yang mungkin berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang lainnya. Jadi di situ melakukan amalan-amalan yang sudah tertentu, tapi bisa juga amalan-amalan yang tidak terlalu jauh dari prinsip ibadah iktikaf itu. Artinya kita tetap berada di dalam masjid, di dalam bangunan masjid. Kita tidak sampai keluar. Kalau sudah kita keluar berarti sudah berhenti dari iktikaf, atau mungkin jeda iktikaf, ya. Nanti baru dilanjut lagi kan gitu. Tapi kalau semuanya bisa dilaksanakan dari dalam bangunan masjid, kita bisa tetap duduk di masjid itu, kemudian kita menyampaikan perkuliahan secara online atau mungkin memantau, ya. Kita kuliahnya misalnya tidak pakai sinkronis, ya, ya. Kita pakai yang asinkronis, ya. Kita mungkin memberikan pokok-pokok materi atau PPT yang bernarasi di aplikasi, apakah itu open learning atau psikologi atau yang lainnya, Google Classroom, ya. Sehingga kita tidak aktif berdialog seperti kalau pakai Google Meet atau Zoom, tapi kita sudah meletakkan materi-materi yang nanti akan direspon oleh mahasiswa atau siswa, ya. Kita tinggal memantau dalam keadaan tetap iktikaf, ya. Yang mahasiswanya mungkin juga begitu, ya. Dia sedang iktikaf kemudian bisa mengikuti perkuliahan secara online dengan tetap duduk diam di masjid. Nah, itu insya Allah juga bisa dilakukan. Jadi dengan masa pandemi kemudian Allah memberikan pengetahuan praktis kepada kita dengan media sosial atau media online, media komunikasi online ini, bisa kita tetap bisa melaksanakan iktikaf dengan baik, tapi kita juga bisa menjalankan tugas tetap juga dengan baik, ya. Sehingga dua-duanya jalan. Itu insya Allah tidak mengganggu iktikafnya dan juga tidak mengganggu tugas perkuliahan yang kita ampu, ya. Jadi itu iktikaf, ya. Berdiam diri
dalam waktu tertentu. Dalam waktu tertentu itu waktunya bisa iktikaf yang maksimal dan optimal ya. Iktikaf yang maksimal dan optimal tentu dimulai hari ke-20 malam ke-21 ya, sampai malam ke-30 ya, atau akhir dari hari ke-30 yaitu tanggal 30 sore ya, malam 1 Syawal, berarti gitu, disitulah kita berakhir. Maka yang optimal adalah kita melakukan i'tikaf 24 jam kali 10 hari terakhir itu tanpa keluar dari masjid, kecuali hajat-hajat syar'i yang memang harus kita keluar dari bangunan masjid. Kita hadas, harus berwudu, keluar dari bangunan masjid menuju tempat wudu. Kita mau buang air besar, buang air kecil, kemudian berwudu lagi, berarti itulah hajat-hajat syar'i yang dibolehkan untuk meninggalkan masjid tanpa memutus rantai iktikaf kita ya. Tapi kalau kita bertugas sehari-hari ya, misalnya malam 21 kita sudah iktikaf, sudah menginap di masjid, menginap dalam arti sekaligus ada zikirnya, ada baca Qur'annya, ada doanya, ada istirahatnya ya. Tapi kemudian nanti jam 7 pagi harus masuk kantor, melayani tugas-tugas kantor. Nah, itu berarti kita sudah memutus rantai iktikaf ya. Sehingga kalau nanti sore berangkat lagi itu sudah niat baru lagi gitu ya. Sudah niat baru lagi iktikaf ya. Jadi iktikaf yang malam 21 dengan malam 22 udah lain, udah beda ya. Tapi kalau kita niatkan yang optimal bahwa iktikaf itu full 24 jam kali 10 hari, maka kita tidak keluar dari bangunan masjid kecuali hajat-hajat syar'i tadi, yaitu karena hadas batal kesucian kita berwudu keluar dari bangunan masjid. Kita perlu hajat ke toilet, nah kita keluar dari bangunan masjid. Yang itu tidak memutus rantai iktikaf kita dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita masuk kantor, kita keluar masjid untuk keperluan-keperluan yang lain, nah itu kita berarti sudah memutus. Maka nanti kalau datang lagi itu sudah iktikaf yang baru lagi ya. Jadi itu iktikaf yang minimalis, kira-kira begitu ya. Ini batasan waktu iktikaf seperti itu. Jadi ada iktikaf yang optimal, jadi kita melakukan iktikaf secara optimalis ya, al-iktikaful kamil, kira-kira begitu ya, iktikaf yang sempurna 24 jam kali 10 hari. Tapi kita bisa melakukan iktikaf yang minimalis ya. Jadi kita memutus rantai persambungan iktikaf itu dengan aktivitas yang lain, sehingga kita kembali lagi ada iktikaf baru lagi dan seterusnya. Tapi meskipun demikian itu semuanya masih juga jadi satu kesatuan, yaitu iktikaf di 10 hari terakhir. Nah, iktikaf itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an, yaitu wa antum akifuna fil masajid. Di situ memang tidak dalam bentuk kalimat perintah, tapi itu kalimat berita, kalimat pernyataan bahwa kalau orang sedang beriktikaf ya, maka tidak boleh bergaul dalam arti yang lebih dalam dengan istri, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, akifuna fil masajid itu iktikaf dalam arti yang optimal, iktikaf mulai tanggal malam 21 sampai tanggal 30 ya. Nah, berarti kalau kita ada tubashiruhunna, kita mempergauli istri kita, berarti kita sudah memutus rantai iktikaf kita.
Nah, kalau kita masuk lagi ke masjid berarti itu sudah iktikaf yang baru, yang tidak bersambung secara otomatis. Kira-kira seperti itu. Wa antum akifuna fil masajid. Kemudian hadis-hadis seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Nabi kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Nah, coba ini saya tampilkan hadisnya ya. Nah, ini dalil tentang iktikaf yang bersumber dari hadis. Kalau yang tadi sebelumnya adalah yang bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak macet ini. Ya, jadi itu tentang pengertian dan dalil-dalilnya ya, pengertian dan dalil-dalilnya. Waktunya tadi ya, yang optimal adalah 24 jam atau kita mengambil yang minimal bisa dalam satu hari kita iktikaf 1 jam saja, 2 jam saja, 3 jam monggo. Itu sudah melaksanakan iktikaf juga, tapi tentu nilainya berbeda kalau dibanding yang kita mengoptimalkan selama 24 jam sampai dikalikan 10 hari terakhir. Berarti kan kita betul-betul menyiapkan, menyisihkan 10 ini betul-betul untuk hubungan kita kepada Allah. 365 1 tahun ya. 1 tahun 365 hari. Kalau diambil 10 hari khusus untuk Allah, masa nggak bisa kan gitu. Mestinya bisa. Tapi kenyataannya kita belum mampu melaksanakan kebanyakan kita. Tapi kalau ada yang sudah, itu bagus ya. Jadi tugas-tugas yang mungkin harusnya dikerjakan di 10 hari terakhir itu sudah kita selesaikan semuanya sebelum 10 hari. Jadi, sehingga sesuatu yang dikerjakan di tanggal dari 10 hari terakhir itu bisa kita selesaikan sebagian di sebelum 10 atau sebagian ditunda sesudah 10 hari. Ya, misalnya kalau tugas-tugas kantor dan sebagainya itu insya Allah bisa itu. Nah, kemudian kalau sudah bisa disisihkan sedemikian rupa, kita mengajukan izin kepada pimpinan kita. Kita mengajukan izin kepada pimpinan kita dengan memberikan argumen bahwa pekerjaan sudah kita petakan, sebagian sudah diselesaikan sebelum 10 hari, sebagian yang memang nggak bisa diselesaikan itu akan diselesaikan setelah 10 hari dan insya Allah tidak mengganggu ritme pekerjaan secara umum. Nah, sehingga dengan argumen yang kuat, pimpinan yang kita pamiti memberi izin, memberi izin untuk melaksanakan i'tikaf. Ya kira-kira seperti kalau kita izin mau umroh atau apa kan begitu ya. Kalau pegawai-pegawai muda mau izin 1-2 hari atau sampai seminggu karena mau menikah dan sebagainya, itu kan bisa seperti itu. Semua dikerjakan yang bisa dikerjakan sebelum kegiatan, dan sebagiannya mungkin yang tersisa lebih sedikit dikerjakan sesudah kegiatan. Dalam hal ini adalah iktikaf. Jadi
iktikaf itu ibadah yang memang kita mengkhususkan ya untuk Allah dari waktu yang sudah disediakan oleh Allah dalam 1 tahun. Kita menggunakan 10 hari saja dari 365 hari. Insya Allah kalau serius kita menyiapkan, bisa kita lakukan. Nah, sekarang dari tadi waktu sudah, sekarang tempat ya, tempat pelaksanaan iktikaf. Kalau dari sisi tempat ya, seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 187 tadi, wa antum akifuna fil masajid, berarti iktikaf itu memang dilaksanakan di masjid. Dan di dalam ayat itu tidak ada ketentuan masjid yang seperti apa. Yang penting yaitu wa antum akifuna fil masajid. Tapi meskipun demikian, para ulama berpendapat ya, seperti ulama dari mazhab Hanafi ya, bahwa masjid ya, masjid yang bisa dipakai untuk dilakukan iktikaf adalah masjidun jami'. Masjid jami'. Yang dimaksud masjidun jami' adalah masjid yang biasa dipakai untuk sholat Jumat. Bukan masjid yang biasa dipakai sholat jamaah. Semua masjid kan untuk sholat jamaah. Jadi masjid yang biasa dipakai untuk sholat Jumat itu yang afdol. Bahkan mazhab tertentu pokoknya kalau enggak yang jami tidak sah iktikafnya, tapi sebagiannya tetap menganggap sah masjid-masjid yang lain. Yang itu kemudian dipegangi oleh majelis tarjih ya. Jadi majelis tarjih berpandangan bahwa masjid yang bisa dipakai untuk iktikaf itu semua masjid ya. Jadi di sini disebutkan menurut hemat kami, yaitu majelis tarjih, masjid yang dapat dipakai untuk pelaksanaan iktikaf diutamakan masjid jami', yaitu masjid yang dipakai sholat Jumat, tapi tidak mengapa iktikaf dilaksanakan di masjid biasa yang lainnya. Nah, jadi ini tengahan ya. Jadi tidak menganggap masjid yang tidak jami' tidak sah untuk iktikaf, tidak. Muhammadiyah kedua-duanya sah untuk iktikaf, tetapi yang afdal adalah masjid jami'. Bahkan di dalam tuntunan iktikaf di masa pandemi ya, iktikaf di masa pandemi, ketika kita harus menghindari pertemuan dengan banyak orang, kita harus menjaga jarak, kita harus selalu mencuci tangan dan memakai masker ya. Dan masjid kita seperti tahun lalu harus di lockdown ya, ditutup, tidak boleh digunakan untuk kegiatan karena dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19 ya. Dan kalau itu kondisi datang seperti itu lagi ya, konon ini beberapa daerah mengalami kenaikan kasus COVID lagi ya. Seperti di Riau diberitakan bahwa semua daerah sekarang sudah kembali ke zona merah ya. Yang sebelumnya sudah sempat zona kuning, ada yang hijau. Sekarang konon salah seorang aktivis Muhammadiyah di sana menceritakan daerah-daerah di Riau sudah mengalami zona merah lagi. Jakarta juga demikian ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian peningkatannya begitu tajam dan parah untuk keselamatan kita bersama ya. Maka kalau kita nggak boleh ke masjid lagi, terus iktikafnya bagaimana? Apakah kita masih bisa iktikaf? Maka dalam tuntunan
iktikaf di masa pandemi disebutkan iktikaf di masjid kalau kita tidak bisa di masjid jami atau di masjid pada umumnya, maka kita beriktikaf di masjid yang ada di rumah kita. Ya mungkin rumah kita menyediakan kamar tertentu untuk tempat sholat kita dan itu sudah menjadi masjid kita. Maka kalau dalam masa pandemi tarjih menuntunkan iktikaf di masjid yang ada di rumah kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka khudhu hidrakum. Hendaklah mengambil kehati-hatian. Itu tentang tempat seperti itu ya. Sedangkan syarat-syarat iktikaf, kalau kita mau iktikaf kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar iktikaf kita diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama tentu syarat yang pertama sebagai seorang yang beragama Islam. Jadi iktikaf akan mendapatkan penilaian dari Allah kalau kita sebagai seorang muslim. Kemudian orang yang melaksanakan iktikaf itu adalah orang yang sudah baligh, sudah memiliki kedewasaan dalam berpikir, bersikap ya. Bukan kedewasaan segi umur atau fenomena fisik yang lainnya, tapi lebih juga kedewasaan di dalam berpikir dan bersikap. Jadi baligh, ada yang menyebut akil baligh. Akil itu berakal, sadar, sehat akalnya, dan baligh itu memiliki sikap dan pemikiran yang dewasa. Yang ketiga dilaksanakan di masjid ya, atau boleh juga baik itu masjid jami atau masjid pada umumnya, termasuk dalam kondisi tertentu masjid yang ada di dalam rumah kita. Dan orang yang melaksanakan iktikaf harus memiliki niat, jadi harus memancangkan niatnya. An-niyatu amalun qalbiyun mahdun, dan niat itu adalah amalan atau perbuatan hati semata-mata. Sehingga ada yang mendefinisikan an-niyatu qasdu syai'in fil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. Jadi niat itu adalah tergeraknya hati untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan ya, yang disertai dengan permulaan pekerjaannya itu sendiri. Jadi pekerjaannya sudah dimulai. Muqtaronan bi fi'lihi. Jadi berbarengan dengan memulai perbuatan yang diniatkan tadi, sehingga dengan demikian semua amalan ibadah memang harus disertai niat ya. Dan niat itu dalam hati, tidak diucapkan ya. Memang ada yang menganjurkan untuk diucapkan. Misalnya kalau iktikaf berarti apa yang diucapkan? Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Itu niat yang paling pendek. Aku berniat untuk beriktikaf karena mencari ridho Allah semata. Nah itu sudah niat itu ya, dibacakan udah niat. Kemudian dia mulai iktikaf. Kemudian orang yang beriktikaf ya, di samping menempati di sebuah masjid beragama Islam, baligh ya, memiliki niat. Orang yang beriktikaf ya, iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Jadi orang yang beriktikaf tentu yang afdal adalah orang yang memiliki kesucian, suci dari hadas dan suci dari najis. Meskipun untuk dari hadas itu tidak disyaratkan. Jadi misalnya kita sedang beriktikaf kemudian keluar angin dari pintu belakang, maka
Andai kan kita tidak langsung berwudu, iktikafnya tetap jalan, itu iktikafnya adalah sah. Iktikafnya tetap sah. Tapi kalau kita berhadas itu kemudian berwudu, ya, setelah berwudu tambah sholat sunat wudu lagi, ya itu tentu akan lebih baik lagi. Jadi syarat-syarat iktikaf itu semacam itu ya. Tidak ada syarat harus suci, tapi suci merupakan satu hal yang sangat baik untuk dicapai oleh seorang muslim ketika mau melakukan i'tikaf. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi orang yang i'tikaf ya. Terutama terkait dengan udzur-udzur tadi ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang beriktikaf ya. Yang pertama, kalau terjadi udzur syar'i, udzrin syar'iyyin ya, alasan syar'i seperti melaksanakan sholat Jumat, maka itu harus menjadi perhatian kita ya. Artinya kita harus selalu berpikir, bersikap bahwa kita sedang melakukan iktikaf, padahal kita harus keluar dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, karena masjid yang kita pakai bukan masjid jami'. Maka kita Jumatan, kita meninggalkan masjid tempat iktikaf kita menuju tempat sholat Jumat. Kemudian juga yang perlu kita memperhatikan adanya hajah tabaiyah. Jadi kebutuhan bukan karena masalah syariat, tapi kebutuhan karena ya alami kita, kebutuhan alami. Di situ disebutkan hajah tabi'iyah. Jadi keperluan hajat alami yang dilakukan oleh manusia. Ya tadi buang air kecil, air besar dan sebagainya, mandi dan sebagainya, agar kita lebih bersih, lebih suci, dan ketika i'tikaf lebih nyaman dan lebih baik. Nah, termasuk sesuatu yang perlu diperhatikan, dan kita boleh meninggalkan masjid apabila masjid yang kita pakai untuk i'tikaf itu mengalami sebuah kecelakaan seperti kena gempa, kemudian masjidnya retak, runtuh dan sebagainya. Nah, kemudian ada amalan-amalan yang bisa dilaksanakan ya. Tadi saya tambahkan ya yang di depan tadi, yaitu orang yang mengajar secara online gitu, ya. Atau mahasiswa yang sedang i'tikaf mengikuti pembelajaran secara online, itu insya Allah tidak mengganggu. Selama tidak mengganggu i'tikaf kita, bisa kita laksanakan. Jadi tadi kan yang apa namanya yang dapat dilaksanakan ya, di sini disebutkan melaksanakan sholat sunnah. Ada sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat malam dan sebagainya. Membaca Al-Quran dan tadarus. Membaca itu tilawah, tadarus itu mempelajari. Bisa diparalelkan di sini. Berzikir dan berdoa. Kemudian berikutnya adalah membaca buku-buku agama. Nah, kalau seperti itu berarti kalau kita menjalankan tugas mengajar online, insya Allah tidak mengganggu i'tikaf dan juga tidak mengganggu perkuliahan kita. Ini saya kira beberapa hal yang terkait dengan i'tikaf. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya Lailatul Qadar ya. Terkait dengan Lailatul Qadar ya, tentu i'tikaf itu menjadi salah satu media yang sangat bagus untuk kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Nah, Muhammadiyah sebagaimana pendapat jumhurul ulama berpandangan bahwa Lailatul Qadar itu akan ada terus dan akan selalu datang
di setiap bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Karena ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar sekarang sudah nggak ada lagi. Lailatul Qadar itu hanya pernah terjadi pada zaman Nabi. Setelah itu nggak terjadi lagi. Jadi pada saat turun ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi, maka itulah Lailatul Qadar. Nah kalau itu pakai teori yang mana ya? Enggak, kemudian kalau model yang ini tadi berarti Lailatul Qadar itu akan datang di hari-hari tertentu di setiap bulan Ramadan. Tapi ada yang berpendapat Lailatul Qadar hanya datang sekali pada zaman Nabi, yaitu ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran. Nah, tapi pendapat ini termasuk pendapat yang tidak kuat ya. Pendapat yang kuat, yang masyhur, yang rajih menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu Al-Quran turun pertama kali dan itu turunnya adalah satu mushaf sekaligus dari Lauh Mahfud kepada Sama'ud Dunya, pada langit dunia, yaitu memang terjadi sekali, tetapi berada di malam Lailatul Qadar. Jadi setiap tahun akan ada Lailatul Qadar karena Al-Quran itu turun di tanggal tertentu, sehingga tanggal itu berulang ya. Maka Lailatul Qadarnya juga akan ada lagi, meskipun ayat Al-Quran sudah tidak turun lagi karena sudah sempurna ya. Tapi ada juga yang berpendapat Lailatul Qadar itu bahkan Lailatul Qadar dengan turunnya sekaligus Al-Quran kepada Sama'ud Dunya dari Lauh Mahfud itu selalu datang kepada Nabi tentunya ya, di setiap tahun sehingga Nabi wafat, sehingga Al-Quran turun sekaligus untuk diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berulang setiap tahun selama Nabi hidup atau sampai Nabi wafat. Itu teori yang kedua. Nah, teori yang kedua ini termasuk teori yang menurut Al-Itqan adalah lemah ya. Jadi yang kuat adalah Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu memang terjadi sekali, tidak terulang lagi. Tapi Lailatul Qadarnya tetap ada setiap tahun, sehingga Nabi memerintahkan agar kita berburu Lailatul Qadar. Nah, iktikaf ini merupakan media yang sangat bagus untuk berburu Lailatul Qadar. Nah, meskipun mungkin kita akan kesusahan ya, ciri-ciri Lailatul Qadar itu seperti apa? Kalau malam Qadar datang itu kondisi alam seperti apa ya? Itu kan suatu yang abstrak ya, atau gaib ya, sehingga kita tidak usah melihat itunya. Yang penting kita selalu istiqomah melakukan amal kebajikan di 10 hari terakhir. Insya Allah di antara 10 itu ada malam yang kita dapati sebagai malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau kita baca Al-Itqan itu ada beberapa teori ya, pendapat ya. Yang pertama dan paling kuat adalah Quran turun sekaligus pertama kali di malam Lailatul Qadar, yaitu malam ganjil 10 hari terakhir. Tapi kemudian ada teori yang baru yang mengikuti ini adalah ayat yang pertama turun adalah 1 sampai 5 Al-Alaq ya. 1 sampai 5 Al-Alaq. 1 sampai 5 Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Nah, itu
turunnya Al-Quran, yang itu tidak disebut sebagai Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya, dan itu terjadi sekali. Jadi turunnya Al-Quran malam Lailatul Qadar itu terjadi sekali, tidak terulang lagi. Ini pendapat yang pertama. Tetapi Lailatul Qadarnya terus ada gitu ya. Pendapat yang kedua tadi, Lailatul Qadar dan ayat surat Al-Quran turun sekaligus itu berulang 23 tahun, yaitu selama Nabi hidup di Madinah ya, sekitar 23 tahun. Sehingga tiap tahun ada inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena malaikat Jibril itu kan selalu turun di bulan Ramadan untuk mengajari Nabi atau meng-cross check hafalan Nabi terhadap Al-Quran gitu kan. Jadi setiap ini datang malaikat Jibril untuk mudarosah bersama Nabi juga ya. Jadi Nabi saja melakukan mudarosah, mestinya kita juga harus melakukan hal yang sama. Tapi ada juga pendapat yang ketiga ya, ini enggak masuk dalam Al-Itqan, tapi ada sebuah kelompok yang ada di Surakarta ini mengatakan bahwa namanya Lailatul Qadar itu hanya sekali terjadi pada saat Quran pertama kali turun itu, sehingga sekarang itu sudah enggak ada Lailatul Qadar lagi, kita jadi enggak usah sibuk-sibuk nyari Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar sudah tidak ada. Nah, itu ada sebuah kelompok yang punya pendapat seperti itu. Tentu kan ini hanya pendapat kelompok dan tidak memiliki rujukan yang akurat, maka pendapat ini termasuk kategori pendapat yang lemah. Pendapat yang terkuat yang tadi, Quran pertama kali turun memang pada malam Lailatul Qadar dan itu hanya terjadi sekali, tapi Lailatul Qadarnya akan terus terjadi, akan terus ada, hadir di setiap tahun di bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Itulah maka di dalam hadis Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri. Jadi taharrau, berburulah, carilah Lailatul Qadar itu. Jadi di sini jelas ya, dalam pandangan Muhammadiyah Lailatul Qadar itu ya ada setiap tahun ada, tapi Quran turunnya hanya sekali pada zaman tertentu tersebut, ketika Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik, saya kira itu yang dapat kita sampaikan dalam kajian pendalaman iktikaf dan masalah Lailatul Qadar ini. Di dalam kolom chat pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama dari Bu Titi, iktikaf sambil kegiatan, maksudnya boleh sambil baca Quran. Apakah perempuan dibolehkan iktikaf? Ya boleh Bu ya. Iktikaf itu untuk laki-laki dan perempuan ya. Tapi umumnya di masjid laki-laki ya Pak? Enggak juga, yang perempuan juga ada. Saya masing-masing ya. Iya. Jadi di masjid kita, Masjid Sudalmiah Rais, yang terdaftar mengikuti iktikaf itu kurang lebih ada 30 sampai 40, beserta panitia penyelenggaranya sampai sekitar 50. Dari 50 itu separuhnya perempuan, separuhnya laki-laki. Bahkan perempuannya lebih banyak. Jadi ada juga ibu-ibu yang ikut iktikaf itu yang iktikaf optimal ya, 24 jam kali 10 hari, dan itu sudah disediakan tempatnya, tempat untuk istirahat, tempat untuk zikir secara pribadi yang tertutup, yang tidak boleh laki-laki menyaksikan sebagainya. Jadi sudah ada tempatnya khusus ya, sehingga insya Allah sudah selamat dari fitnah, kira-kira begitu. Jadi ada tempatnya yang per laki-laki, juga ada tempat khusus kalau misalnya nanti
capek, ingin istirahat, ya, ingin tidur sebentar, ya. Karena iktikaf itu walaupun iktikaf kita boleh juga tidur, ya, kita boleh tidur. Karena hak-hak badan kita harus kita berikan. Kita punya hak untuk istirahat, punya hak untuk tidur badan kita. Maka kita istirahatkan, kita tidurkan. Nanti setelah itu kita bersuci, mandi, berwudu, kita segar lagi. Kalau belum masuk waktu sholat kita adakan aktivitas-aktivitas. Nah, mungkin tadi saya katakan ya, aktivitas-aktivitas yang lain bagaimana ya, supaya kita iktikaf tetap jalan, kita tetap berada di masjid, tapi kita bisa melaksanakan tugas profesional kita tanpa mengganggu iktikaf dan juga tidak mengganggu tugas profesional kita, bisa mengajar secara online. Nah, supaya mungkin tidak mengganggu muktakif yang lainnya, kita mengajarnya secara asinkronis. Cukup memakai psikologi atau Google Classroom atau Open Learning, materi-materi sudah kita pasang di situ, tinggal kita beri petunjuk kepada mahasiswa untuk melakukan sesuatu apa yang kita ingin targetkan dari pembelajaran secara asinkronis karena kita sedang iktikaf. Mungkin mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita juga ada yang sedang ikut iktikaf, ya. Sehingga dengan asinkronis ini kan waktunya lebih fleksibel dan sebagainya, sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas profesional dan iktikafnya juga tidak terganggu. Itu dengan perangkat yang memadai kita bisa melakukan hal seperti itu. Kadang ada yang iktikaf full 10 hari 10 malam di masjid. Bagaimana ini? Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian Pak Muhammad Ani apa Anis? Yang 10 hari tadi bisa pulang ambil pakaian itu boleh. Nah, itu namanya hajat syar'i, karena pakaian kita habis, kita pulang sebentar ambil pakaian, itu boleh. Atau kalau ada yang membantu mengambilkan pakaian, mungkin anaknya atau yang mengantar, bawa koper baju bersih, ngambil koper baju kotor, boleh juga, itu lebih bagus kalau ada yang melayani seperti itu. Kemudian yang dicat sudah habis, monggo yang lain kalau masih ada. Kalau ada yang mau bertanya berkaitan dengan iktikaf, mungkin sudah dipandang cukup, ya. Kalau sudah dipandang cukup, ya alhamdulillah. Jadi mari kita gunakan kesempatan yang masih ada. Mau iktikaf yang optimal full 10 malam 10 hari atau 24 jam kali 10, itu yang insya Allah akan memiliki nilai yang optimal juga, dengan syarat tentunya bagaimana tugas-tugas kita sudah kita atur sedemikian rupa. Mungkin ada yang bisa kita selesaikan, kita atasi sebelum masa iktikaf, dan mungkin ada yang karena nggak bisa dilaksanakan sebelum masa iktikaf, maka kita tunda setelah masa iktikaf tanpa mengganggu tugas-tugas profesi itu. Nah, kalau sudah diatur sedemikian rupa, kita bisa memberikan argumen yang kuat kepada pimpinan. Seorang bisa meminta izin kepada pimpinan, nggak usah izin cuti yang berimplikasi kepada apa-apa, ya. Kadang-kadang kan kalau perusahaan tertentu kita mengajukan izin cuti, berarti selama cuti 10 hari, berarti 10 hari itu tidak atau di luar tanggungan, cuti di luar tanggungan. Tapi kalau kita bisa memberikan argumen
cuti itu tugas-tugas sudah diselesaikan atau sudah dirancang tata cara penyelesaiannya. Ada yang sudah selesai sebelum masa itikaf, ada yang diselesaikan sesudah masa itikaf, dan itu argumen itu kemudian diterima oleh pimpinan, maka pimpinan akan mengizinkan permohonan cuti iktikaf tetap dalam tanggungan. Jadi tidak dipotong 10 hari gajinya misalnya, seperti itu ya. Jadi diatur sedemikian rupa. Bahkan kalau yang bagus, karena argumennya bagus di dalam menyelesaikan tugas, pimpinan malah memberi bonus ya, memberi support. Ya, kami izinkan Anda melakukan iktikaf. Nah, karena Anda iktikaf 10 hari memerlukan biaya hidup 10 hari selama di masjid itu, maka perusahaan atau lembaga memberi bonus support sebagai badlul i'asyah dan badlul muwasalat. Badlul i'asyah itu pengganti konsumsi dan pengganti transportasi. Nah, itu bagus itu kalau perusahaan bisa begitu ya. Misalnya rumah sakit PKU ya, atau universitas kita, kampus kita, atau apa gitu ya, perusahaan-perusahaan muslim yang lainnya. Karena insya Allah dengan seperti itu perusahaan itu akan penuh barokah, karena mendorong pegawainya untuk melaksanakan ibadah dengan baik dengan tidak mengurangi, mengganggu tugas profesionalnya. Nah, itu sangat bagus kalau bisa dilakukan. Maka ada sisi positif bagi pegawainya, juga sisi positif bagi perusahaannya gitu ya. Nah, jadi ini, apalagi kalau ketika iktikaf kemudian masing-masing mendapatkan Lailatul Qadar, meskipun ini kan rahasia Allah juga ya, mendapatilah Lailatul Qadar, sehingga masing-masing orang yang mendapatkan itu kan memiliki nilai tambah yang begitu besar. Nah, kalau nilai tambah itu juga bisa melumeber, berimplikasi kepada lembaga, insya Allah akan lebih bagus lagi. Wallahu a'lam. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menyampaikan pertanyaan, memang kita sudah 1 jam, meskipun untuk kajian ini kita beri tambahan sampai jam 8:15. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bertanya lagi, ya kita selesaikan jam 8, tidak apa-apa ya. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini masih ada 1 Selasa lagi, mungkin nanti berkaitan dengan Idul Fitri, berkaitan dengan silaturahmi Idul Fitri, halal bihalal dan sebagainya. Nanti akan kita bahas bagaimana pandangan majelis tarjih tentang hal tersebut ya, supaya kita di dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari yang berlaku di masyarakat kita tetap bisa mengikuti tuntunan syariat yang benar dan tidak melanggar ya. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.